Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, izin memperkenalkan diri. Nama saya Saryana dengan NIM 85698303. Di sini saya akan mempraktekkan cara perkembangan pertumbuhan biji kacang hijau beserta alat dan bahannya. Pertama-tama yang kita persiapkan adalah 1 buah cup kosong dan biji kacang hijau yang sudah direndam semalaman, kemudian air, tisu, dan beberapa alat tulis lainnya untuk hasil pengamatan 14 hari ke depan. Baiklah, kita lanjut saja. Pertama-tama kita sudah menyiapkan biji kacang hijau yang sudah direndam semalaman. Kemudian ada cup. Pertama yang kita lakukan adalah lipat tisu, kemudian masukkan ke dalam air, iris, lalu masukkan ke dalam botol cup kosong. Masukkan tisunya menjadi 5 bagian. Jika sudah seperti ini, kita masukkan 6 atau 10 biji kacang hijau yang sudah kita rendam semalaman. Masukkan ke dalam setelah selesai, biji kacang hijau ini kita simpan di tempat terang yang tidak terkena matahari untuk sehari atau 2 hari ke depan. Jika tisunya kering, kita bisa menambahkan sedikit air agar lembab dan tidak kering. Untuk itu, setiap pertumbuhan dari 1-14 hari ke depan, silakan kita lakukan pengamatan selama 14 hari, baik perkembangan atau pertumbuhan kacang hijau dan akarnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melakukan pengamatan mengenai struktur bunga. Yang saya pilih adalah struktur bunga sepatu. Alat dan bahannya yang pertama adalah pinset dan tentunya harus ada bahan atau bunga sepatu. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan bagian-bagian struktur bunga sepatu. Bagian ini disebut tangkai bunga, yang ini disebut dasar bunga, dan bagian ini disebut kelopak bunga, bagian yang ini disebut mahkota bunga, dan bagian yang ini tangkai putik, bagian yang ini disebut putik, bagian yang kecil warna pink ini disebut tangkai sari, dan yang bagian kuning ini disebut serbuk sari, dan bagian yang ini yang disebut dengan benang sari. Pertama-tama yang kita lakukan adalah mencatat warna dari kelopak bunga, dari warna bunga, kemudian maupun putik bunga. Selanjutnya, untuk melakukan pengamatan mengenai benang sari, maka sebaiknya kita lakukan pemisahan baik dari tangkai maupun mahkotanya.
pertama-tama yaitu kita hitung benang sari. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah itu amatilah bagian putik yang biasanya terletak di bagian tengah bunga. Kemudian catatlah bagian bentuk putik tersebut. Setelah itu perhatikan bagian ovarium, tangkai putik, dan kepala putiknya. Jika kita buka lebih dalam kembali di tangkai putik ini, nanti di dalamnya juga ada tabung yang berwarna putih, di mana tabung itu yang akan menghubungkan putik sampai ke pangkal buah atau pangkal biji. Ini adalah contoh pangkal bijinya yang nanti prosesnya yaitu masuknya serbuk sari melalui tabung putik tersebut. Terima kasih.